Eh, Baik, ini Alhamdulillah narasumber kita malam ini udah bergabung. Mungkin kita mulai aja kali ya Pak ya, Ibu Ya, Sawitri siap. malam ini berhalangan gabung. Jadi eh, webinarnya kita langsung aja gitu. Baik, selamat malam kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga kepada seluruh peserta webinar Akademi Ability yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK. Selamat malam juga kepada Bapak narasumber yang udah nerobos kemacetan nih Pak untuk bergabung dengan kami malam ini. Terima kasih banyak. Uh, saya juga berterima kasih kepada Harian Surya yang telah merilai di channel YouTube Harian Surya dan juga Tribun Jatim Official. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman peserta webinar yang bersedia meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk bersama-sama menghadiri webinar Akademi Ability pada malam hari ini. Webinar hari ini bertemakan memahami perkembangan psikologis anak berkebutuhan khusus, pendekatan holistik untuk pemahaman dan intervensi. Malam ini narasumber kita adalah Bapak Dr. Randus Asep Hairul Gani. Di sini saya Wode Indah Febriana yang bisa dan biasa dipanggil Indah yang bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai sesi diskusi, langsung tanya jawab saja malam hari ini. Uh, saya mau memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini secara singkat. Beliau adalah Dr. Randus Asep Hairul Gani, psikolog. Lahir di Garut 13 Juli 1986. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang sekarang berdomisili di Kabupaten Tasikmalaya. Secara karir beliau nih pengalamannya banyak banget. Beliau adalah pernah bekerja di PT Surindo Utama sebagai Psychological Associate, HR Division Head di Seibu, HR Store Manager di PT Karaba Unggul, Learning Organization Manager di PT Makro Indonesia, HC Eksekutif PT Jawa Maris Rafinasi, HR HC konsultan sampai dengan sekarang dan beliau juga sampai sekarang masih aktif sebagai psikolog, konselor dan psikoterapi. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai dosen di Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan sampai sekarang masih aktif mengajar di program studi Magister Ilmu Tasawuf dan juga di dosen tamu di beberapa universitas terkemuka di Indonesia. Uh, Bapak Asep Hairul Gani juga merupakan anggota dari HIMSI sampai dengan sekarang, Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Uh, Beliau bahkan sebagai Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat. Beliau Dewan Penasihat di dua yayasan, Yayasan Kesehatan Mental Indonesia dan Komisi Pesantren Ramah Anak, dan beliau adalah pendiri dari Lembaga Pelatihan Psikologi, Konseling, dan Psikoterapi Indonesia. Masya Allah, ini pengalamannya Bapak nih kayaknya kalau saya runut-runut jauh banget nih dari kita-kita semua nih Pak. Saya pribadi bakal banyak belajar juga nih dari Bapak seperti itu. Kebetulan uh, selain memiliki lembaga pendidikan inklusi di Kota Bau-Bau, jadi saya Pak berasal dari Sulawesi Tenggara Pak, Kota Bau-Bau. Kalau Bapak pernah dengar, saya punya apa lembaga pendidikan inklusi dan juga saya aktif sebagai salah satu uh, salah satu personil dari Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi saya pribadi punya banyak pertanyaan nih Pak sama Bapak gitu. Jadi kepada peserta webinar karena
kita tidak ada pemaparan materi khusus dari Bapak narasumber pada malam hari ini. Bapak dan Ibu peserta webinar boleh bertanya langsung dengan menggunakan fitur raise hand atau mungkin silahkan mengetik pertanyaan Bapak dan Ibu terkait dengan tema kita hari ini, yaitu psikologi anak berkebutuhan khusus, pendekatan holistik, pemahaman dan intervensinya. Silahkan mengetik di kolom komentar ataupun menggunakan fitur raise hand. Jadi kita bincang-bincang santai mungkin ya Pak ya malam hari ini Boleh, boleh ya, terkait silakan. psikologi anak berkebutuhan khusus. Mungkin saya sebagai memulai bincang-bincangnya Pak. Nah, kebetulan kan di institusi pendidikan yang saya rintis, yayasan, kebetulan kami memiliki saat ini ada 3 anak berkebutuhan khusus yang mayoritas itu didiagnosa sebagai anak ASD dan ada ADHD juga. Nah, tapi terkadang Pak, psikologi mereka nih gimana ya? Kan beda-beda nih, beda-beda tantangannya ya Pak, yang masing-masing ABK gitu. Nah, tapi pendidik kami terkadang nggak ngerti nih Pak, gimana ngadepinnya kalau anak-anak ini berada di satu tempat gitu Pak, untuk mendampingi mereka berkembang di dalam kelas dan sebagainya. Mungkin ada tips dan trik Pak. Ya, yang jelas ya, yang pertama, eh, setiap anak berkebutuhan khusus, apalagi Anda tadi menggambarkan dengan ragam tipenya, ya makanya berarti mau tidak mau, yang pertama ya semua orang harus tahu tuh. Ya berarti si guru juga perlu mengerti ya, mengerti. Berarti misalnya katakanlah ADHD. Nah, ADHD itu keunikannya apa? Kemudian apa yang perlu distimulasi ya, apa yang perlu dirangsang, apa yang perlu diperhatikan. Nah, berarti mau tidak mau ya suka tidak suka kan nggak, ya perlu belajar ya. Artinya kalau nggak belajar ya nggak sebenarnya kan kalau kita bertanya tip trik, nggak ada trik sebenarnya. Yang nggak ada tips dan nggak ada trik karena semuanya perlu belajar. Artinya adalah apalagi tadi Anda udah menggunakan istilah semuanya ketemu sekaligus ya, mau tidak mau kalau ya nggak belajar ya susah juga. Ya berarti kalau ini adalah namanya guru atau pendamping, berarti pendampingnya perlu belajar. Nah, belajarnya kan sekarang belajar kepepet nih. Jadi kalau belajar kepepet dari mana? Ya nggak mungkin dia harus ke perguruan tinggi kan gitu, karena juga butuh waktu yang cukup panjang dan banyak. Berarti mau tidak mau belajar kepepet itu dari mana ya? Kalau saat ini kita bisa belajar lewat tutorial-tutorial yang ada di YouTube, bisa ya, jadi cukup banyak saya rasa itu. Jadi alhamdulillahnya banyak banyak pihak yang berbagi bikin konten berkaitan dengan tema-tema ABK, cukup banyak asal kita mau. Nah berarti ini ya, kalau buat Ode ya, Indah Febriada ini, berarti penting juga bagi Anda mulai itu sekarang googling-googling. Coba udah ada belum nih orang yang membuat konten dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan ABK. Nah, berarti mau tidak mau dikumpulin tuh. Karena juga cukup banyak juga kalau saya cermati itu ada orang-orang yang bikin tuh. Nah, berangkat dari pengalaman mereka sendiri, ada beberapa ahli juga yang bikin. Nah, paling tidak kita berarti udah sebagai lembaga ini berarti udah bisa tuh mengumpulkan video-video tutorial itu. Untuk siapa? Yang pertama adalah tentunya untuk guru-guru pendamping. Yang kedua adalah untuk para orang tua. Nah, jadi bisa tuh, cukup banyak lah. Ada materi-materi berbahasa Indonesia, ada materi berbahasa asing. Nah, kalau materi berbahasa asing pun ya saat ini juga mudah. Karena di dalam konten itu juga ada pilihan dia melakukan penerjemahan langsung. Ya. Nah, jadi kita manfaatkan nih teknologi. Nah, yang berikut bisa jadi baca langsung buku. Nah, wah, zaman sekarang itu kita mau nyari buku banyak. Ya, buku-bukunya berbahasa Inggris. Aduh, tinggal minta bantuan Google Translate. Kalau Google Translate nggak begitu bagus, berarti tinggal minta bantuan ChatGPT gitu atau Google Bard gitu ya untuk membantu kita menerjemahkan.
Nah, jadi saya rasa kalau kita bicara tentang tips dan trik agak sangat sulit ya, karena kalau dibuat tips itu oh harus A, karena barangkali yang perlu dikenal itu justru keunikan anak masing-masing. Nah, keunikan anak ADHD sama ADHD-nya tetap aja setiap anak unik. Nah, berarti kan beda juga nih. Anda misalnya ada orang tua yang sudah sangat peduli terhadap anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa orang tua yang barangkali masih malu-malu menyatakan bahwa anaknya berkebutuhan khusus. Nah, artinya akan beda. Bagi orang tua yang sudah sangat peduli, mereka kesiapan belajarnya besar. Sehingga barangkali bagi kita juga mudah untuk mendapatkan bantuan dari orang tua ketika kita membicarakan anak-anak berkebutuhan khusus. Akan tetapi bagi orang tua yang barangkali nganggap punya anak berkebutuhan khusus juga tema tersendiri, ada stigma tertentu, ada merasa beban sosial, ya, maka barangkali akan beda. Nah, berarti orang tua perlu dibantu dulu di tema-tema itu. Nah, sementara di sisi lain juga barangkali juga orang tua perlu mendapatkan dukungan supaya dia bisa menghadapi anaknya dengan cara yang lebih tepat. Nah, artinya kalau kita cermati kegiatan-kegiatan ini sangat tidak mungkin kalau tanpa belajar. Nah, berarti belajar menjadi penting. Nah, lalu tips ke siapa? Tips itu lebih baik saya berikan kepada orang yang tadi nih kita menjadi penggiat pembelajaran. Maka berarti kitanya yang perlu buat gitu. Misalnya nih anak ADHD, apa sih umumnya yang akan terjadi di dalam kelas? Apa yang akan terjadi kalau misalnya anak ADHD itu, anak dengan ADHD itu dibawa misalnya saja kalau ke pasar. Nah, berarti kita perlu bikin tips yang sifatnya adalah kasuistik dan tematik. Jadi peluang anak ADHD kalau misalnya di kelas, peluang ADHD kalau misalnya saja dia di tempat umum, apa saja peluang-peluangnya. Jadi kalau kita buat tips, tampaknya harus berdasarkan konteks dan tempat. Nah, sehingga jadi orang tua atau pembimbing jadi tahu, oh tantangan ADHD ini kalau di kelas sudah jelas ya, susah, fokusnya barangkali pendek, rentang perhatiannya pendek. Berarti pembelajaran juga harus dilakukan dengan cara tertentu yang memungkinkan anak dengan pemusatan perhatian ini juga adalah bisa mengikuti. Nah, berarti di situ tipsnya kan akan ke cara-cara ngajar tuh. Ke cara-cara ngajar, cara menyemangati siswa, cara mengatur perhatian siswa. Nah, akan beda ceritanya kalau dalam konteks misalnya di pasar. Akan beda ceritanya kalau konteks nanti ngajarin misalnya wudhu. Kalau dia muslim ngajarin sholat. Atau kalau dia Nasrani seorang guru katakanlah di sekolah minggu. Nah, berarti beda konteksnya, beda tipsnya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau eh, secara umum ya jawabannya adalah belajar gitu. Karena kalau nggak belajar ya sulit juga. Ya, apalagi juga ada perbedaan karakteristik, ada perbedaan perlakuan, ada perbedaan gaya dari masing-masing anak berkebutuhan khusus itu. Maka mau tidak mau ya belajar menjadi penting. Nah, saat ini berarti kalau saya boleh kasih tips, tipsnya ya coba ketiklah di YouTube gitu misalnya cara-cara membantu anak ADHD, cara misalnya menghadapi anak ADHD atau cara mengajar anak ADHD atau cara mendidik ADHD. Coba gunakan kata-kata kunci apapun yang ada kaitannya dengan pengajaran. Nah, dari situ kita bisa belajar gitu ya. Banyak saya rasa di tema itu. Nah, berarti kita juga bisa belajar kalau suka baca di situ. Atau kalau Anda misalnya saja bisa juga meminta bantuan misalnya tadi AI ya, entah ChatGPT, entah Google Bard. Anda bisa bertanya langsung di situ coba. Nah, biasanya ya ada jawaban-jawaban yang bisa kita gunakan. Nah, bagi Anda yang barangkali suka membaca artikel-artikel di Psychology Today itu banyak yang membicarakan tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi kita tinggal cari, googling bahasa Inggris yang nggak usah dijadikan hambatan, tinggal copy paste. Anda menggunakan katakan saja AI untuk menerjemahkannya sehingga Anda mudah mencerna.
Jadi saya pikir di zaman now ini selama kita mau dan kita punya keinginan kuat, insya Allah jawaban-jawaban seperti itu bisa kita peroleh dan bisa kita dapatkan. Demikian. Baik, Pak. Sekali lagi saya mau menginformasikan kepada peserta webinar pada malam hari ini, jika ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita malam ini terkait tema kita, terkait psikologi anak ABK, silahkan menggunakan fitur raise hand atau boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya bacakan dan narasumber kita pada hari ini akan menjawabnya. Baik. Ada yang raise hand, silahkan langsung menyalakan mikrofonnya dari Ibu Daumi Rahmatika. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Ibu. malam. Silakan. Iya. Mohon maaf langsung saja, Pak ya. Pak, saya itu Silakan, kan Ibu. punya anak ABK, autis tuh usia mau akhir tahun ini 26 tahun. Baik. Usia mentalnya itu sepertinya masih berapa, Pak ya, kayak usia anak SD kelas 1 atau 2 SD kayak gitu. Baik. Jadi Pak, komunikasinya sih bisa dua arah, tapi belum sesuatu yang rumit kayak gitu, Iya. hanya komunikasi sehari-hari. Tapi kemandirian untuk daily activity sudah bisa, ke kamar mandi apa itu sudah tidak merepotkan kita. Nah, ini apa persiapan kami sebagai orang tua ini menghadapi anak yang mau menjelang 26 tahun ini, kan ibaratnya sudah dewasa, Pak ya. Teman-temannya sudah banyak yang punya anak, Pak. Jadi sudah pada lulus. Kami masih seperti dengan anak yang seusia 7 atau 8 tahun lah. Ini apa yang harus kami persiapkan sebagai orang tua, Pak? Terima kasih. Baik. Baik, Bu Daumi Rahmatika ya. Yang jelas kan di sini kita lihat nih, walau bagaimanapun kan tubuh ya, tubuh kan mempunyai urusan sendiri tuh. Tubuh anak 26 tahun pasti kan udah laki-laki atau perempuan, Ibu nih? Oh, laki-laki, Pak. Kebetulan tubuhnya Laki-laki. besar gitu ya. Ya, Besar gitu. tubuh besar. Nah, yang namanya laki-laki kan pastinya udah lewat yang udah lewat balik gitu kan. Nah, jadi yang pertama barangkali Ibu pastikan dulu apakah ya otomatis karena dia laki-laki sudah bisa mungkin mimpi basah gitu ya. Nah, tema-tema seperti itu sejauh ini gimana? Apakah keluarga ini udah menjelaskan, mengajarkan di tema seperti itu? Kalau menjelaskan saya kira tidak kurang paham Bapak, tapi saya dengan ayahnya itu memahami pada saat kapan dia itu ibaratnya saat-saat ingin sendiri itu kami sudah memahami. Dia sendiri kan tidak tidak tahu, tapi tiba-tiba dia ke kamar gitu dan melakukan itu. Jadi itu yang istilahnya kami pahami, cuma tidak sampai di kamar lah istilahnya seperti itu. Itu terjadi. Mau dimaafkan. Sebaiknya tema-tema seperti kayak gitu bukan hanya dipahami. Jadi perlu ada upaya sama aja seperti kita menjelaskan hal-hal lain. Mungkin si ayah ya bisa melakukan pendekatan kepada anak yang usia 26 tahun ini ya dengan bahasa yang sederhana tentunya saja gitu. Jadi paling tidak anak kita penting ada upaya memberitahu ya memberikan informasi apa yang sedang terjadi, apa yang dia alami gitu ya. Nah, tentunya saja ayah bisa ngobrol lah dalam tema-tema itu sehingga anak juga menjadi ngerti gitu. Jadi uh, jangan sampai karena kayaknya ini anak gak paham percuma lah ngomong juga nggak begitu. Sama aja kayak kita ngedidik anak lain ya. Artinya adalah bahwa penting bagi kita membicarakan gitu apa yang dia alami, apa yang dia hayati. Nah, kalau dalam kasus muslim kan dia harus ada mandi janabat gitu. Nah, berarti juga kita ajarkan juga bahwa setelah dia katakanlah mengalami orgasme atau apa gitu ya, keluar adalah sperma, keluar air mani, dia perlu mandi misalnya mandi janabat. Nah, sama ketika kita melakukan pendidikan anak-anak yang usia mental 7 tahun kan perlu ada pembiasaan. Jadi perlu ada penjelasan, perlu ada pembiasaan. Nah,
Karena barangkali kalau terlalu teoritis gak paham, karena itu kan kita bisa menggunakan berbagai macam hal. Bisa bikin media gambar, bisa bikin media, kita bisa katakan membuat ilustrasi, ya, sehingga dia tahu apa yang perlu dilakukan oleh dia ketika dia mengalami hal-hal tertentu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Sama saja begini ya. Saya mengajarkan anaknya usia 3 tahun. Bagaimana supaya makan, tentunya saja ya saya perlu menggunakan bahasa yang peluangnya dipahami oleh anak 3 tahun. Otomatis saya perlu menggunakan bahasa yang sederhana. Supaya mudah berarti saya perlu dengan mencontohkan dengan bentuk peragaan. Nah, jadi penting saya rasa di tema-tema yang sifatnya dikaitkan dengan ketubuhan perlu ada paling tidak adalah orang yang jenis kelaminnya sama yang bisa mengajarkan anak kita tentang kalau terjadi hal seperti ini apa yang perlu dia lakukan. Nah, jadi tema-tema pembiasaan, tema-tema resiko ya perlu diajarkan karena juga kan mau dimaafkan bisa jadi juga dia sudah ada ketertarikan dengan perempuan ya ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, itu sebaiknya dibicarakan. Nah, bagi kita jangan ngelihat gitu usia mentalnya sekian nih kayaknya nih belum cocok, nggak begitu. Ya, tugas kita adalah mencoba menyederhanakan seluruh tema-tema yang peluangnya akan terjadi sehingga dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan perlu dikasih tahu juga resikonya apa. Penjelasan tema-tema itu akan relatif lebih mudah tentunya saja dengan cara sederhana. Yang ada bedanya kalau kita punya anak 7 tahun ngejelasin bahwa kalau jalan harus di sebelah kiri, lihat kiri dan kanan. Kan tentunya saja tidak satu kali masuk, perlu berulang-ulang, perlu pengulangan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi artinya berkaitan dengan tema-tema fisik. Nah, yang kedua, karena ini anak udah 26 tahun, usia mental 7 tahun, tantangan bagi kita adalah mandiri. Nah, mandiri itu bukan hanya self help, tetapi mempunyai kemandirian dalam hal ekonomi ya. Nah, kemandirian dalam hal ekonomi maka mau tidak mau penting barangkali kita mencoba mencari dengan beragam cara supaya anak ini mempunyai aktivitas tertentu yang aktivitas itu adalah menjadi alasan dia mendapatkan upah, mendapatkan honorarium misalnya. Nah, itu yang perlu kita buatkan gitu ya. Jadi saya banyak teman-teman ya, ada beberapa pengusaha yang anaknya berkebutuhan khusus. Nah, awalnya mereka itu diumpetin aja nih anak ini. Nah, itu juga nggak membantu apa-apa. Saya bilang ngapain diumpetin? Di perusahaan Anda apa sih pekerjaan yang peluangnya kalau dilatihkan itu bisa. Nah, oh ternyata ada tuh aktivitas-aktivitas fisik. Ya, dimulai. Nah, lama-kelamaan dia belajar keteraturan dari pekerjaan dan dia lama-kelamaan bisa ya, dengan pengajaran, dengan pembelajaran, dengan ada orang yang jadi mentor, yang pelatih, dengan ada tutor, anak-anak berkebutuhan khusus pun bisa mumpuni gitu ya. Ada yang bisa mumpuni ngebengkel, ada yang mumpuni jualan, ada yang mumpuni misalnya saja dalam bidang-bidang keteknikan. Nah, jadi itu yang barangkali juga perlu dilakukan. Jadi jangan berasumsi bahwa kalau anak ini kemudian usia mentalnya 7 tahun kayaknya nggak diapa-apain. Anak 7 tahun pun bisa dididik untuk banyak hal. Anak 7 tahun bisa dididik untuk jualan. Anak 7 tahun bisa dilatih untuk memberikan pelayanan. Nah, jadi coba barangkali tantangan terbesar bagi kita tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus, saya rasa untuk anak normal pun adalah mempunyai kemandirian. Kemandirian yang terbesar tantangannya adalah kemandirian dalam ekonomi. Nah, berarti agak beda. Untuk anak berkebutuhan khusus berarti kita perlu membuatkan alur melatih step by step sampai anak ini mendapatkan kemandirian. Demikian Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih atas Terima kasih Bu.
Apakah ada lagi yang mau bertanya? Silahkan langsung open mic aja, nggak apa-apa. Uh, dan langsung bertanya kepada narasumber pada malam hari ini. Uh, Masih terkait sama itu kali ya Pak. Bagaimana kalau kan katanya kalau Bapak tadi menyampaikan bahwa untuk apa ya mengintervensi gitu perkembangan anak ABK sebenarnya mengaturkan dari step by step gitu dari awal sampai dengan mungkin sampai dewasa gitu ya seperti anak dari Ibu Daumi Rahmatika gitu. Nah, kalau semisalnya gini Pak, kami kebetulan punya kasus orang tuanya nyadar bahwa anaknya ini adalah ABK itu nanti di umur 12 tahun. Tiba-tiba dia sadar 12 tahun bahwa loh kok anak saya beda banget nih perkembangannya sama anak-anak yang lain. Dia baru mau datang ke profesional untuk meminta bantuan bahwa anak saya butuh bantuan secara profesional. Kebetulan dia ketemu dengan psikolog klinis katanya seperti itu. Dia sempat menyesali kok saya rasa terlambat ya anak saya nggak saya sadarin dari awal bahwa dia ternyata berkebutuhan khusus karena dia nggak ngerti gitu Pak ciri-cirinya. Nah, gimana sih Pak kita mengedukasi orang tua untuk mengenali ciri-ciri awal dari anak-anak ABK ini gitu Pak? Ya, kalau sifatnya udah terjadi kan cerita lain ya. Nah, yang sekarang kan berarti kalau mau kayak gitu kan berangkatnya dari posyandu saya rasa. Jadi kalau kita mau intervensi sosial berarti pintu gerbangnya dari mana? Posyandu. Nah, jadi di posyandu itu kan ada KMS tuh ya, kartu menuju sehat. Nah, sayangnya mohon maaf, di posyandu itu kan kebanyakannya cuma ditimbang badan doang. Nah, ditimbang badan. Jadi sebenarnya nah, kalau kita lihat di KMS itu kan detail di situ. Anak umur berapa tahun, apa saja hal yang bisa dilakukan. Kan ada di situ tuh, ada grafik gitu. Oh, anak ini adalah. Nah, harusnya ada tuh dari kader posyandu itu ya kita latih untuk assess. Ya, misalnya di situ mampu menyebut nama-nama atau mampu ini, mampu ini. Harusnya tuh ada yang begitunya tuh. Ada ngecek nih, bener nggak nih anak nih katakanlah usia mentalnya, perkembangan mentalnya udah katakanlah sesuai dengan usia yang ada di kartu menuju sehat itu. Nah, jadi artinya tampaknya perlu kreativitas seperti itu gitu di kalau kita mau memanfaatkan apa yang ada di lingkungan. Jadi posyandu bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengecekan itu. Nah, sehingga katakanlah kalau di situ ada apa ada udah lewat nih nggak sesuai gitu kan. Nah, berarti orang posyandu bisa bisa melakukan konseling orang tuanya, coba dicek barangkali ini sudah kelihatan tanda-tanda seperti ini dan ada baiknya barangkali dirujuk ke ahli gitu. Jadi sebenarnya kalau saya ngamatin di masyarakat itu jujur aja orang-orang yang barangkali atau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sebenarnya udah kentara gitu. Udah ketahuan. Ya cuman orang tuanya aja barangkali tadi apa namanya dalam bahasa saya, apalagi kalau dia punya anak lebih dari satu, kan ketahuan perkembangannya beda. Nah, ketika dia tahu beda, kan harusnya juga justru pada saat itu dia mau. Nah, cuman banyak orang tua kan yang nggak mau kalau dapetin berita buruk gitu. Ah, ketimbang gue datang ke ahli nanti dapat informasi buruk tentang anak saya, mendingan enggak. Nah, tidak sedikit yang begitu gitu. Nah, siapa tahu bisa ditangani, siapa tahu bisa ditangani. Nah, karena ditanganinya juga sambil lalu, udah gitu juga tidak bertanya kepada ahli, ya mau tidak mau tadi intervensinya kan tidak terjadi. Nah, jadi kalau misalnya menjawab pertanyaan dari Anda ya, apa yang perlu kita lakukan kalau misalnya supaya preventionnya terjadi? Sebenarnya dimulai dari kehamilan itu ya. Dari mulai kehamilan, kehamilannya seperti apa, pada waktu melahirkan seperti apa. Nah, berarti kan ada dokter anak, ada bidan. Nah, berarti bidan, dokter anak, kemudian juga nanti kader-kader posyandu ya, itu bisa dijadikan mitra tuh.
Nah, kalau anak masuk ke taman kanak-kanak, berarti guru taman kanak-kanak atau rekrutmen kan udah bisa juga melihat itu. Ada tanda-tanda seperti itu. Seperti misalnya ADHD. Kalau tidak dilatih, semua anak bisa jadi ADHD kan? Karena berlatih fokus itu kan perlu dilatih gitu. Ya, berarti kan kemampuan guru melatih fokus, melatih punya atensi itu jadi penting. Katakanlah ada keterampilan dasar yang dibutuhkan orang bukan hanya anak berkebutuhan khusus, yaitu adalah keterampilan fokus pada sesuatu, keterampilan menahan godaan, keterampilan menunda pemuasan segera. Nah, itu kan perlu dilatihkan. Dan itu ya artinya orang-orang pun ya akan seperti anak dengan ADHD kalau itu tidak dilatihkan. Maka berarti di sini adalah penting guru, penting tadi tuh posyandu barangkali kita bekali sehingga bisa menjadi mitra kita, mitra lembaga ini, mitra yayasan ini untuk mengenali itu dari awal. Ini katakanlah perkembangan normal, ini perkembangan di bawah garis normal, sehingga adalah bisa segera mendapatkan rujukan kepada ahli. Jadi saya pikir kalau kita mau preventif, kayaknya begitu yang perlu dilakukan. Nah, cuman Anda lihat aja, posyandu kan kalau toh nggak ngecek, yang dicek kan timbangan badan doang dan dikasih makanan umumnya gitu kan. Nah, jadi yang dilakukan oleh posyandunya fisik. Nah, barangkali kita perlu tingkatkan karena maksudnya posyandu itu lebih dari sekedar fisik. Total perkembangan normal seorang anak. Makanya di situ di dalam kartu menuju sehatnya itu kan ada gambar grafik dan sebagainya. Demikian sih kalau yang saya lihat nih. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Kepada peserta webinar yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand dan open mic, meng-on-kan mic-nya dan silakan bertanya kepada Bapak narasumber kita pada malam ini terkait tema kita pada malam hari ini, atau boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, nanti saya akan membacakannya. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ibu Dami tadi kayaknya lupa nurunin tangan. Aku kira ngerasain lagi, Bu. Baik, kalau terkait di dunia pendidikan sih Pak, gimana sih kami misalnya sebagai lembaga-lembaga yang membangun, yang ingin atau berkeinginan membangun sebuah lembaga pendidikan yang inklusi, yang kan tujuan inklusi adalah anak-anak ABK, adik-adik ABK ini tidak dilihat atau tidak dikucilkan atau tidak diistimewakan atau mungkin boleh dibilang tidak dikesampingkan, dianggap berbeda dari anak-anak pada umumnya gitu. Tapi secara beban kurikulum, kami dituntut untuk membuat kurikulum yang sebenarnya lebih, kalau saya secara pribadi ngomongnya tidak terlalu ramah pada anak ABK, karena beban anak-anak sekolah sekarang tuh banyak banget dan itu sangat tidak sesuai dengan anak ABK yang secara mental mereka mungkin tidak seperti umurnya gitu. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan sama lembaga-lembaga pendidikan untuk membuat atau mengintervensi secara pendidikan terutama terkait dengan kognitifnya misalnya, Pak? Ya kan kita nih di area Nadiem Makarim ini kan mereka mengatakan merdeka belajar nih. Kalau kita melihat merdeka belajar sebenarnya anak ke-ABK-an ini adalah udah menjadi masuk ke dalam nomenklatur itu ya. Nah, problemnya kan adalah bukan sekolahnya yang bukan, artinya gini, bukan kebijakan-kebijakan pendidikan, tapi kan para kepala sekolah itu misalnya di SD ya mempunyai kewenangan untuk menata pendidikan di lingkungan sekolah. Nah, dan memang harapan pemerintah itu setiap SD negeri itu SD jadi inklusi. Nah, inklusi itu artinya di SD negeri itu terdiri, inklusinya jadi bukan hanya masalah anak berkebutuhan khusus, tidak anak berkebutuhan khusus, inklusinya segala macam. Di situ ada sukunya yang berbeda, agama yang berbeda,
pendapatan ekonomi orang tua yang berbeda. Nah, termasuk tadi di dalam kompetensi, katakan saja kognitifnya yang berbeda, kondisi sosial, emosi yang berbeda. Sebenarnya inklusinya itu melingkupi banyak hal gitu ya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah kembali kepada kebijakan pemerintah setempat, karena SD sekarang ada di bawah kabupaten dan kota, ya kan? SD ini kan tanggung jawab kabupaten dan kota nih. Nah, karena SD adalah tanggung jawab kabupaten dan kota, nah kembali kalau misalnya di beberapa di daerah kota Depok misalnya, ya sekolahnya udah sampai peduli ke tema-tema itu. Nah, karena pemerintah kota Depoknya juga menganggap bahwa itu perlu. Karena jumlah ABK makin lama bukan makin berkurang, makin banyak perbandingannya di dalam populasi. Maka dengan demikian di mereka seluruh guru SD diwajibkan gitu ya. Jadi diwajibkan belajar tentang keABK-an. Jadi wajib ngerti, wajib tahu, wajib bisa berespon dengan tepat kalau misalnya di kelasnya ada anak berkebutuhan khusus apapun jenisnya. Nah, jadi memang berarti mau tidak mau dari mana nih? Oh, yang Anda inginkan tadi tuh tidak perlu dapat pengistimewaan. Itu sangat sulit. Lawang mereka ABK aja nggak paham. Berapa guru-guru yang barangkali mempunyai kepahaman? Paham itu artinya tahu, ya, mampu berespon dengan tepat dan mampu memfasilitasi pembelajaran yang tepat di kelas yang beragam. Nah, itu kan perlu ada pelatihan, perlu ada pengenalan, perlu ada keterampilan khusus yang dilatihkan untuk itu. Nah, jadi saya rasa di beberapa kota yang ada di Indonesia banyak Pemdanya sendiri sudah berpihak tuh kepada tema-tema ABK. Nah, saya tidak tahu nih di Sulawesi Tenggara seberapa gitu ya, apa namanya, keberpihakan. Nah, kalau Anda ngamatin keberpihakannya kurang, berarti perlu tuh Anda datengin dinas pendidikan, ngobrol dengan dinas pendidikan, bawa aturan dan undang-undang yang berlaku berkaitan dengan tema itu. Karena tema-tema yang ada kaitannya misalnya nih berkaitan dengan puspaga dan segala macamnya, kan ada kaitannya ke tema sana. Nah, hanya saja kalau kita bicara pendidikan ya, nah penting saya pikir tuh kalau kita ini bicara tentang tema-tema pendidikan ini, ya pentinglah perangkat pendidikannya sendiri paham. Nah, jujur barangkali kalau kita lihat ya, kalau saya amati kurikulum misalnya kurikulum calon sarjana pendidikan PGSD atau jurusan PGTK. Nah, kita bisa lihat berapa muatan tentang keABK-an di dalam kurikulum. Nah, kan barangkali kalau kecil kita yang harusnya mengusulkan itu kepada pemerintah, mengusulkan kepada perguruan tinggi. Nah, jadi kalau misalnya Anda di Sulawesi Tenggara, coba nih ya, SD ini yang mengeluarkan orang jadi PGSD ini dari perguruan tinggi apa saja. Kalau perlu beraudiensi dengan mereka, sehingga mata ajaran yang ada kaitannya dengan KBK itu sudah ada dan mereka juga berpraktek, mereka juga ngerti, mereka mempelajari. Nah, kalau kayak gitu KABK-an akan dianggap sebagai serius gitu. Tapi kalau upaya-upaya itu tidak ada, ya kampanye kita menjadi banyak. Karena kita harus kampanye kepada orang yang harusnya tidak perlu dikampanyekan. Harusnya yang namanya para guru itu dari mulai guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA ya, itu udah memahami tentang keABK-an itu. Nah, jadi kalau misalnya di tempat saya nih belum nih, ya berarti advokasi menjadi bagian penting dari ranah besar ini gitu. Berarti sowan, datang, memperkenalkan, mengingatkan, itu menjadi penting. Nah, berarti komunitas akan menjadi diperhatikan. Oh, ternyata nih ada nih komunitas ABK, berapa anggotanya, jumlahnya berapa gitu ya. Kemudian data keABK-annya di daerah kita seperti apa. Nah, kalau itu kita mampu mengumpulkan data yang cukup, nah itu juga akan menjadi daya sokong gitu ya, daya penekan juga gitu kepada
pemerintah daerah supaya mereka lebih peduli, lebih aware terhadap kegiatan-kegiatan itu. Saya pikir itu kali ya. Jadi perlu tuh, karena memang tidak semua Pemda sudah fokus ke tema itu. Beberapa Pemda barangkali belum fokus ke tema itu. Nah, jadi kalau kita ngomongin yang belum fokus kan susah juga. Nah, berarti perlu kita kampanye, saya pikir begitu. Baik, sekali lagi saya sampaikan kepada peserta webinar pada malam hari ini yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand dan open mic, atau boleh langsung mengetikkan di kolom komentar, kolom chat, dan saya akan membacakan pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Kami masih ada waktu, kita masih ada waktu sekitar berapa nih? Sekitar 7 menit lagi sebelum kita mengakhiri webinar kita pada malam hari ini. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada ya? Baik. Mungkin Pak, apa sih Pak langkah hal pertama yang bisa dilakukan sama orang tua untuk memahami kondisi psikologis anak-anak, terutama anak-anak ABK, karena kan biasanya Pak ketika orang tua baru, apalagi orang tua yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang ke-ABK-an gitu, ketika menghadapi anak-anak ABK, terutama jika dia berdomisili di daerah yang cukup jauh dari kota-kota besar seperti Jakarta dan sebagainya, misalnya di Indonesia Timur gitu Pak. Apa sih Pak yang harus mereka lakukan pertama kali, apalagi jika di kota mereka tidak adanya fasilitas pendukung yang bisa menjadi support system para orang tua, baik itu misalnya tenaga ahli atau tempat konseling dan sebagainya. Untuk memahami hal pertama yang mereka lakukan di rumah sebaiknya seperti apa, Pak? Ya, yang jelas kan pertama barangkali kadang-kadang kan kita seringkali menghebohkan tentang ABK. Kita jarang menghebohkan ketemu dengan anak non ABK. Anak non ABK pun sama gitu. Jadi perlu mendapatkan pemahaman yang tepat. Karena banyak kasus anak non ABK diperlakukan dengan cara tidak tepat sehingga mereka jadi ABK. Apa bedanya? Kan banyak orang tua. Jadi orang tua pun juga perlu tahu bagaimana cara memahami anak, cara memahami kebutuhan anak, dan cara membimbing anak. Jadi itu keterampilan dasar saya rasa. Nah, keterampilan dasarnya kan sama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah di keterampilan dasar bagaimana kita memahami anak, bagaimana kita memahami emosi anak, bagaimana kita mampu mempunyai ragam langkah ketika kita menghadapi anak. Itu kan perlu pelatihan, perlu ada latihannya. Nah, seringkali kita gini, wah ini karena ABK loh. Jangankan ABK, banyak para orang tua itu di anak yang tidak ABK pun beberapa keterampilan-keterampilan itu tidak muncul. Ya, jadi kalau saya cermati gini, sebenarnya kita bicarakan antara anak ABK dan non ABK, pada dasarnya sama saja. Nah, jadi yang pertama berarti apa sih ya? Apa yang dibutuhkan ABK dan non ABK sama, karena dia sebagai anak berarti yang dia butuhkan hak-hak anak, kenyamanan, kedekatan, komunikasi sama ya, rasa diri berharga, ada kepedulian, ada bimbingan, sama kalau kita lihat kayak gitu. Nah, jadi ya pastikan, berarti kalau kita misalnya nih, karena tadi pertanyaannya kan ini nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, berarti tadi lakukan yang paling dasar seperti kepada anak normal itu dulu. Kalau anak normal dimandiin, anak ABK dimandiin. Kalau anak normal diajak ngomong, anak ABK ya diajak ngomong. Kalau misalnya bayi aja kita ajak ngomong, berarti sama. Anak ABK juga pernah jadi bayi juga diajak ngomong. Gak ada beda seperti itu.
Jadi kalau kita ngelihat seperti itu adalah berarti lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh para orang tua kepada anak. Nah, jadi berangkatnya dari lakukan apa aja dulu, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak-anak. Ya, nah, jadi yang pertama jangan dipikirin dulu nih normal atau ABK, enggak lah. Pokoknya semua anak dia punya hak, berarti kita melakukan yang terbaik kepada anak. Nah, berikutnya baru tuh ada perbedaan. Nah, di beberapa hal problemnya kan adalah cuma dua, defisit atau eksesif. Defisit berarti kekurangan, eksesif berlebihan. Ada orang anak yang barangkali sulit memberikan perhatian. Ada anak yang perhatiannya terus nggak bisa pindah ke perhatian yang lain, kan ada juga yang begitu. Nah, jadi normal abnormal, normal atau berkebutuhan khusus, ujung-ujungnya yang sangat tergantung konteks juga gitu. Nah, berarti tantangan bagi kita adalah bagaimana melatih kesiapan untuk menghadapi anak yang beragam. Nah, jadi barangkali kalau orang tua lebih punya anak lebih dari satu, sebenarnya jangan dulu kita berbicara kebutuhan khusus. Kalau kedua anaknya normal pun tantangannya kan sama. Bagaimana belajar memahami anak. Bagaimana kita belajar toleran terhadap beragam kelakuan anak. Bagaimana kita bisa belajar memanfaatkan keunikan anak sehingga kita barangkali perilaku untuk anak pertama dalam mengajarkan satu hal barangkali beda dengan perilaku anak kedua. Nah, dari pengalaman saya ya di masyarakat ya, banyak anak-anak ABK itu saya bilang aja ke orang tuanya, kamu punya anak pertama nih bagus ngedidik kamu, gimana ngedidiknya? Oh, dengan cara ABC. Nah, yang kedua sama, cuman barangkali kalau di anak pertama kamu ngedidik ABC-nya dalam satu hari, tapi sekarang kamu ngedidik ABC-nya kepada anak kedua dalam 1 minggu. Yang kamu didik sama, cuman bisa jadi caranya, latihannya, urutannya bisa jadi beda. Semua anak ABK pada dasarnya adalah siap belajar. Tantangan bagi orang tua adalah berarti mencari metode belajar, menentukan proses belajar yang bisa jadi relatif lebih mudah dan relatif lebih sederhana. Dan yang ketiga, mau melakukan pendampingan sehingga ujung-ujungnya mereka terbiasa melakukan tindakan-tindakan itu. Nah, berarti di sini apa yang membedakan? Ya, membedakan berarti prosesnya. Tetapi bisa jadi tujuan dari pendidikannya sama, tujuan pembelajarannya sama. Bedanya adalah bisa jadi dalam proses pembelajarannya tahapannya bisa diperpanjang karena langkahnya adalah perlu dibuat langkah-langkah yang mudah ya sehingga orang itu bisa belajar satuan demi satuan sehingga mereka bisa mempelajarinya dengan sederhana dengan mudah. Di anak-anak ADHD sangat mungkin ada anak-anak yang cukup cerdas. Problem mereka barangkali di dalam masalah perhatian. Nah, berarti yang perlu dilatihkan di anak ini apa? Belajar memotong pembelajaran dengan potongan-potongan rentang perhatian ala dia. Oh, dia bisa fokus kalau 2 menitan. Nah, berarti kita menyampaikan hal yang bisa jadi hal itu diajarkan perlu 30 menit. Maka mau nggak mau untuk anak itu 2 menit dulu potong, nanti sambung lagi 2 menit, sambung lagi 2 menit. Sehingga barangkali untuk anak lain langsung bisa 1 kali 30 menit. Tapi untuk anak ini bisa jadi perlu 2 menit kali 15 kali gitu ya sesi. Nah, jadi sebenarnya ya yang perlu kita lakukan berbeda adalah proses gitu. Bisa jadi tujuannya sama, tetapi prosesnya berbeda. Disesuaikan dengan keunikan dari anak-anak berkebutuhan khusus ini. Nah, jadi kalau kita dengan cara berpikir kayak gitu, maka mau kita berada di Papua, mau kita berada di gunung, mau kita berada katakan saja di sisi perairan di danau, apakah mau kita juga ada di pesisir pantai, yang kebetulan barangkali sulit akses kepada tema-tema tadi, kalau kita berangkatnya dari cara berpikir sederhana tadi,
maka paling tidak kita sudah berupaya melakukan apa yang terbaik bagi anak kita. Nah, jadi kalau kita menggunakan tema-tema kekurangan tadi, udah pakai jurus satu saja. Nah, saya akan melakukan hal yang terbaik yang saya bisa untuk anak saya. Saya perlu belajar untuk luwes sehingga saya bisa mengubah cara ngajarin atau mendampingi anak saya. Nah, ketika ada anak yang mengalami kesulitan, berarti saya akan ubah cara ngajar saya menjadi pelan-pelan, menjadi bertahap, menjadi melatih tahapan demi tahapan. Sehingga dengan demikian, proses belajar ini bisa diikuti oleh anak manapun dengan kompetensi yang berbeda-beda dari segi katakan saja taraf kecerdasan mereka. Demikian. Nah, jadi selalu ada jalan, cuman tetap berpikir realistis. Realistis itu artinya apa? Jangan berpikir ideal, lihat kenyataan. Ya kalau kenyataannya resourcesnya nggak ada, ya jangan nuntut banyak-banyak juga. Lakukan yang terbaik apa yang kita bisa. Demikian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tibalah kita di penghujung webinar kita pada malam hari ini. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi, kepada Bapak Dr. Andus Asep Hairul Gani, psikolog yang bersedia menyempatkan waktu dan berbagi ilmu kepada kita pada malam hari ini. Saya atas nama panitia penyelenggara memohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kata-kata yang mungkin menyinggung dan juga kendala teknis yang mungkin membuat hati Bapak dan Ibu kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya menyebutkan jadwal webinar Akademi Ability selanjutnya, yaitu pada hari Rabu 19 Juni 2024. Temanya Biarpun Rungu Wicara, Karyaku yang Berbicara. Yang akan menjadi narasumber adalah Ibu Sri Mariani Esos MSI, beliau dari UPT Rungu Wicara Bangil. Baik, sekian dari kami pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asep. Sama-sama Bapak dan Ibu sekalian, mari kita syukuri pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu kita mendapatkan diberikan titipan berupa anak. Tantangan kita adalah bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan dengan melakukan hal yang terbaik yang kita mampu, yang kita bisa lakukan. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.